Kalau ditanya, kenapa sih kita perlu mengajukan upaya hukum kepailitan terhadap pihak yang berutang atau pihak debitur atau pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang pernah dibuat sebelumnya, baik upaya hukum penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU maupun upaya hukum pailit? Bukannya, kalau debitur tidak membayar utang atau tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya, kita bisa mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Atau kalau ada unsur pidana, misalnya unsur pidana penipuan, penggelapan atau pemalsuan misalnya, kita bisa membuat laporan polisi sehingga terhadap si debitur bisa dilakukan upaya hukum karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sebelum saya membahas tentang apa saja alasan kenapa kita harus mengajukan upaya hukum kepailitan, terlebih dahulu kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dan apa itu pailit. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU bisa diartikan sebagai upaya hukum yang bisa digunakan oleh debitur ataupun kreditor apabila misalnya si debitur diperkirakan sudah tidak mau atau tidak mampu atau tidak bisa lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, atau si debitor sudah dirasa tidak mempunyai itikat baik untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya atau tidak membayar utang-utangnya kepada kita selaku kreditor. Catatannya, maksud dari diajukannya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU adalah agar tercapai sebuah perdamaian antara debitor dan kreditor atau agar terhadap si debitor tersebut tidak perlu dipailitkan. Sedangkan pailit adalah sita umum atas semua harta kekayaan dari debitor pailit yang pengurusan atau pemberesan dari harta debitor pailit atau aset-asetnya tersebut itu dilakukan oleh kurator atau tim kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Jadi, semua aset dari debitor tersebut itu akan disita dan selanjutnya akan dilelang, lalu kemudian hasil lelang atas aset-aset di si debitor tersebut itu akan dijual dan nantinya akan dipergunakan untuk membayar seluruh kewajiban atau utang debitor atau untuk melaksanakan kewajiban debitor kepada seluruh kreditor yang mengajukan tagihan pada saat rapat kreditor ataupun proses kepailitan. Untuk syarat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU termasuk pailit itu masih sama. Jadi harus ada 2 kreditor atau lebih, ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dan dapat dibuktikan secara sederhana sesuai dengan pasal 222 ayat 1 dan ayat 2 Junto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang PKPU dan kepailitan. Ada beberapa pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan PKPU atau pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pertama, ada debitor itu sendiri, lalu yang kedua ada kreditor, lalu yang ketiga kejaksaan dengan maksud untuk kepentingan umum, dan yang keempat itu ada Bank Indonesia khusus untuk debitor bank, lalu yang kelima Menteri Keuangan khusus untuk debitor-debitor berupa badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak pada kepentingan publik, dan yang keenam adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terhadap perusahaan-perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, dan terhadap debitor dana pensiun berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU. Kembali ke persoalan awal, setidaknya ada beberapa alasan kenapa kita harus perlu mengajukan upaya hukum kepailitan, baik itu upaya hukum permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU maupun pailit. Pertama, hukum kita memberikan peluang buat kita untuk melakukan upaya hukum secara kepailitan, baik permohonan
penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU termasuk pilot sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kedua, cara penyelesaian kewajiban atau utang dari si debitur tersebut itu bisa diselesaikan melalui perdamaian dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, atau sebaliknya terhadap si debitur kemudian diputus pilot. Misalnya karena ternyata proposal perdamaian yang diajukan oleh si debitur kepada seluruh kreditor itu tidak diterima atau ditolak oleh para kreditor. Kalau penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU memberikan kesempatan kepada debitur selaku pelaku bisnis yang sedang mengalami kesulitan keuangan untuk mengajukan restrukturisasi pembayaran utangnya atau menjadwalkan pelaksanaan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya kepada si kreditur melalui pengadilan niaga, sedangkan dalam proses kepailitan atau pilot berupa pemberian aset oleh tim kurator atau kurator, dan selanjutnya seluruh aset dari si debitur yang tidak membayar utang atau tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya akan dilelang dan atau dijual sebagai pelunasan atas utang atau seluruh kewajibannya kepada semua kreditor secara pro rata atau sesuai dengan persentase utang atau kewajibannya kepada seluruh kreditor. Ketiga, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU bisa dijadikan sebagai tolak ukur atau parameter apakah si debitur mampu atau bersedia untuk membayar utang-utangnya atau melaksanakan kewajibannya atau tidak. Kalau si debitur mau atau mampu untuk membayar atau menyelesaikan utang-utangnya kepada kreditor atau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka di sini si debitur akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan proposal perdamaian untuk penyelesaian utang-utangnya atau melaksanakan kewajibannya kepada seluruh kreditor yang nantinya akan dituangkan dalam proposal perdamaian sebagai penyelesaian utang-utangnya atau pelaksanaan kewajibannya kepada kreditor, dengan harapan proposal perdamaian yang akan diberikan oleh si debitur tersebut itu akan diterima oleh para kreditor. Kalau tidak diterima, ini yang menjadi konsekuensinya, karena bisa dipastikan hasil voting atau hasil pemungutan suara atas proposal perdamaian diajukan oleh si debitur tersebut itu bisa ditolak, sehingga terhadap si debitur tersebut itu bisa diputus pilot oleh pengadilan niaga. Keempat, upaya hukum penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU termasuk upaya hukum pilot itu menurut saya waktunya lebih pasti. Untuk PKPU sementara itu 45 hari dan untuk PKPU tetap maksimal 270 hari. Artinya bisa lebih cepat. Sementara kalau kita mengajukan gugatan perdata, putusannya bisa berlarut-larut. Kalau kita mengajukan upaya hukum secara perdata untuk sampai putusan pengadilan negeri, kita bisa menunggu putusan paling cepat 3-6 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun kalau misalnya si tergugat itu tinggal di luar negeri. Kalau dalam hal ini si tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau tidak memenuhi panggilan dari pengadilan. Belum lagi kalau misalnya si debitur mengajukan upaya hukum banding, lalu upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Belum lagi ada nanti adanya persoalan eksekusi dan lelang apabila misalnya si debitur itu tidak melaksanakan putusan majelis hakim secara sukarela. Kalau kita membuat laporan polisi juga sama. Katakanlah dalam perjanjian utang piutang tersebut ada unsur pidana seperti unsur pidana penipuan atau penggelapan atau pemalsuan misalnya. Bisa lama prosesnya, dan hal yang perlu diingat, kalaupun misalnya si debitur tersebut diputus bersalah, belum tentu uang kita kembali. Di sini kita harus mengajukan upaya hukum secara perdata agar kita dapat menerima pengembalian atau ganti rugi berdasarkan putus pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara. Yang kelima, sekarang ini perusahaan atau debitur lebih takut apabila kita mengajukan upaya hukum kepailitan daripada mengajukan gugatan perdata atau membuat laporan polisi atau laporan pidana, karena status kepailitan itu menyangkut kredibilitas perusahaan dan pemilik atau personal garansi dari perusahaan tersebut. Kalau si debitur atau perusahaan kemudian diputus pilot,
atau setidaknya diletakkan dalam status PKPU, bisa rusak reputasi perusahaan atau pemilik dari perusahaan yang ada dalam dunia bisnis. So, gimana menurut teman-teman? Berdasarkan hal-hal yang saya sampaikan tadi, apakah teman-teman masih mau mengajukan upaya hukum secara perdata atau membuat laporan polisi apabila misalnya ada unsur pidana penipuan, penggelapan, atau pemalsuan, atau unsur pidana lain misalnya, atau mengajukan upaya hukum kepailitan, baik itu penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU atau pailit? Silakan komen di bawah ini agar dapat menjadi bahan diskusi kita bersama. Salam dari saya.